Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 091058021024, Program Studi Teknologi Pendidikan Semester 2. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. A. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi: 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2. Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT/PRPU/031/1950. 3. Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. TAP MPR Nomor 9/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau biasa disebut UNCAC 2003. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. B. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam peraturan perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu 1. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik korupsi yang diambil dari KUHP terbagi atas dua. Yang pertama, delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, dan delik korupsi yang ditarik secara tidak mutlak dari KUHP. C. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah: 1. Pasal 2, 2 Pasal 3, 3 Pasal 13, 4 Pasal 15, 5 Pasal 5, 6 Pasal 11, 7 Pasal 12, 8 Pasal 6, 9 Pasal 7, 10 Pasal 8, 11 Pasal 9, 12 Pasal 10. D. Gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1990 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B. Di dalam penjelasan Pasal 12B ayat 1 disebutkan, pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.